Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat Softer semuanya? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 2681 sampai bab 2684. Puluhan ribu orang menderita banyak korban jiwa, dan terdengar suara ratapan terus-menerus. Biarkan dia bekerja keras, hal ini juga terkait dengan melihat transformasi Ye Junlin di Dark Cage hari itu. Orang pertama yang benar-benar mencapai hasil, dia orang pertama yang benar-benar mendapatkan manfaat dari keterampilan dasar ini sejak Ye Junlin. Manusia seutuhnya telah membuat kemajuan pesat dan mengalami perubahan kualitatif. Pada saat ini, dia baru saja menyelesaikan retret tahap pertama. Benar, Dewa Jahat Awan Api. Setelah kembali ke villa tempat tinggal Ye Junlin sebelumnya, dia terus berlatih dalam pengasingan. Dan pergi dengan tenang, setelah orang ini membunuh agen yang menyamar tersebut. Bagaimana mereka menyebarkan berita, sama saja dengan senjata penghancur. Lagi pula, ketika dia tiba, dia akan dibunuh dengan pukulan dahsyat. Waktunya sangat singkat sehingga mereka bahkan tidak bisa bereaksi apalagi menyebarkan beritanya. Mereka belum pernah mendengar metode ini, bunuh dengan satu pukulan. Setelah pria misterius itu muncul, dan caranya sama saja. Tak ada satupun yang tersisa, beberapa tempat berkumpulnya rahasia agen rahasia Daxia dibantai secara brutal. Sangat cepat, tidak ada yang memikirkan hal ini. Mereka semua terbunuh, tidak ada seorang pun yang tersisa. Mereka tidak pernah menyangka pengunjung akan menghabisi mereka semua dengan satu pukulan. Yang ada hanyalah pemandangan pegunungan tulang dan sungai darah. Tidak ada satu suara pun yang tersisa. Itu sangat cepat. Bahkan puluhan ribu orang langsung hanyut. Istana itu langsung rata dengan tanah dengan kekuatan dahsyat. Kekuatan satu pukulan sungguh menakutkan, potensinya besar. Langit dan bumi melolong, para dewa dan hantu gemetar. Pukulan ini menggemparkan, dia hanya melontarkan satu pukulan. Boom! Ayo langsung bunuh, orang yang datang ke sini tidak berbicara omong kosong. Anda mengganggu latihan saya tidak tahu. Siapa ini? Kapan seseorang muncul? Semua orang tercengang. Namun pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar. Benarkah, mereka selalu ingin menggulingkan tempat ini dan menjadi penguasa negeri ini? Tanpa diduga, semua pengkhianat menunggu untuk memberikan pukulan keras pada Daxia di saat kritis. Beri mereka rumah kedua. Daxia memberi mereka segalanya. Membalas kebaikan dengan kebencian, masing-masing mempunyai motif tersembunyi. Mereka hanyalah orang asing yang tinggal di Daxia. Namun, kelompok pengkhianat ini sebenarnya bukan dari Daxia. Jelas sekali bahwa kelompok pengkhianat ini sedang menunggu hari ini tiba. Mata semua orang menunjukkan kegilaan yang luar biasa. Sekelompok orang sangat bersemangat, kemenangan. Kemenangan, tunggu sampai laboratorium dewa menang setelah Daxia. Kita akan menjadi pahlawan. Tanah ini akan dikuasai oleh kita, kami baru saja menerima perintah. Dan selanjutnya kami akan menyerang garis pertahanan teater selatan. Kalahkan sepenuhnya pasukan Xiao Liejun dari belakang. Kelompok orang ini semuanya memakai masker dan berkumpul untuk rapat. Ini adalah kekuatan yang tidak dapat diabaikan, awalnya peran mereka adalah melakukan serangan mendadak. Mencapai situasi diserang baik dari dalam maupun luar. Meskipun kekuatannya tidak terlalu kuat, jika tiba-tiba menyerang punggung Xiao Liejun, itu pasti akan menjadi pukulan yang serius. Juga membawa senjata berat, totalnya ada puluhan ribu orang yang berkumpul. Masih ada tempat lain, bukan hanya istana ini. Tak lama kemudian, puluhan ribu orang berkumpul di istana. Agen rahasia dari laboratorium dewa di Daxia. Banyak orang berkumpul dengan tenang di sini. Rumah ini agak dekat dengan Villa Ye Junlin, di rumah rahasia. Jiang Bei, perang akan terjadi. Ini adalah sesuatu yang tidak pernah saya duga. Tapi saya tidak menyangka ada agen yang menyamar, masih di belakang saya. Dia tahu bahwa ada orang di dalam yang melecehkan dan mendukung. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dibayangkan oleh Xiao Liejun. Sekarang akhirnya berguna. Secara rahasia, laboratorium dewa tetap tidak berguna. Masih banyak pangkalan, laboratorium dewa tidak dapat memperoleh pijakan di Daxia.
jika tidak ada yang merespons secara internal. Jika tidak, mustahil bagi laboratorium Dewa untuk mendirikan basisnya di Daxia. Ada agen yang menyamar di laboratorium Dewa di Daxia. Benar, bagaimana mungkin? Jika ada bahaya, mari kita kirim sekelompok kecil orang untuk memeriksanya terlebih dahulu. Lalu semua orang bisa lewat setelah memastikan tidak ada bahaya. Seseorang menyarankan, Jenderal Dewa Kepala Naga berkata dengan dingin. Mungkin ada bahaya di sini, mulai mempertanyakan beberapa jenderal besar. Buang-buang waktu saja. Bahkan pejabat senior Tian's Mansion dan klan Baolong merasa hal itu tidak masuk akal. Banyak orang merasa bahwa jalan memutar tersebut tidak masuk akal. Hasilnya begini, Yin Zhengping dan Fan Zisheng melihat bahwa hal itu efektif dan segera terus menghasut. Jangan sia-siakan setiap detik, sekarang mereka semua sangat membutuhkan dukungan. Saya merasa mengambil jalan memutar hanya membuang-buang waktu. Mereka semua mendukung pernyataan Yin Zhengping, waktu adalah hidup. Saya tidak setuju dengan jalan memutar, saya sarankan melewati Gunung Langya. Kita sudah sangat lambat, setiap menit semakin lambat. Berapa banyak pengorbanan yang harus dilakukan dalam hitungan detik di garis depan. Jika kita tidak pergi dari Gunung Langya, setidaknya waktu kita akan berlipat ganda. Semua orang berteriak mengapa rute perlu diubah. Mereka melompat keluar satu persatu, terutama Yin Zhengping, Fan Zisheng dan lainnya. Mata-mata itu tidak tenang lagi. Kenapa rutenya tiba-tiba berubah? Bukankah usaha mereka sia-sia? Mengapa demikian? Tepat ketika Anda hendak memasuki lingkaran penyergapan, rutenya tiba-tiba berubah. Mereka terus mengirimkan sinyal, khususnya mata-mata di tim Universitas Kunlun semakin bingung. Ketika hal seperti ini terjadi, semua orang sangat bingung. Inilah waktunya, ada apa? Sama sekali tidak memasuki lingkaran penyergapan mereka. Ini setara dengan melewati Gunung Langya di utara. Mereka melewati jalan terpencil di sebelahnya, tiba-tiba mengubah rute. Apa yang terjadi? Orang-orang kuat di laboratorium Dewa dan para prajurit yang tewas semuanya tercengang. Semua orang tercengang. Saya bingung. Tepat ketika penyergapan di laboratorium Dewa akan dimulai, tiba-tiba pasukan pendukung Istana Tian's mengubah rutenya. Muncul di hadapan mereka, semua pasukan dari Tian's Mansion tiba. Segera setelahnya, mereka menunggu dengan lambat. Perhatian semuanya, serang dalam 10 menit, menurut informasi yang dikirim kembali oleh mata-mata, pasukan pendukung Tian's Mansion akan tiba di sini dalam 10 menit. Pasukan laboratorium Dewa telah lama menunggu untuk menyergap Gunung Langya di utara. Sesuatu yang lebih tak terbayangkan telah terjadi pada laboratorium Dewa Danten. Namun siapa sangka semua agen yang menyamar telah tersingkir. Leviathan kini dalam keadaan menunggu. Mereka menunggu penyamaran berada di tempatnya dan melancarkan serangan bersamaan dengan Leviathan di depan. Khususnya laboratorium Dewa masih belum mengetahui bahwa semua agen yang menyamar telah dimusnahkan. Ini adalah hal yang paling menakutkan. Kami belum meminta mereka mengirim pesan apapun. Dengan mudah melenyapkan semua agen yang menyamar, itu sebabnya kekuatannya sangat menakutkan. Kekuatannya hampir penuh sekarang, satu pukulan dilontarkan, tidak ada seorang pun yang hidup. Dia lebih kejam dari Ye Junlin, sifatnya agak kejam. Dewa jahat awan api hanya mencoba yang terbaik, ada kemunculan kelompok agen yang menyamar ini. Kebetulan Ye Junlin mengaku, tidak masalah jika meninggalkan bekas yang dalam. Perasaan diri, meski tidak bisa membuka penjara kelam hari itu. Dewa jahat awan api hanya ingin menguji seberapa kuat dia. Setelah retret, saya tidak tahu berapa banyak orang yang dipaksa keluar. Maka dialah yang mendaki gunung, dan dia hampir mencapai puncak gunung. Jika Ye Junlin adalah dewa di atas 9 langit, dia merasa seperti Xiao Ye Junlin sekarang, meski tidak semesum Ye Junlin. Dewa jahat awan api telah mengalami perubahan kualitatif. Kali ini saya telah berlatih selama lebih dari setengah tahun. Oleh karena itu, karena pengaruh banyak faktor, dewa jahat awan api pasti akan membuat perbedaan. Selain itu, dia telah melatih keterampilan dasar ini. Jika tidak, dia tidak akan dipilih oleh guru murahan Ye Junlin untuk mengajarinya sesuatu. Awalnya,
Dewa jahat awan api adalah orang yang sangat berbakat. Mungkinkah semua yang kami lakukan selanjutnya sengaja diizinkan oleh Anda? Apakah itu semua bagian dari rencana Anda? Jiang Sisen dan yang lainnya terus bertanya. Jadi sejak kami berangkat, Anda juga tahu bahwa kami mengirimkan keberadaan kami secara real time. Setelah mendengarkan, semua orang hampir pingsan. Iya, Anda sedang memeriksa kami, sebenarnya kami juga memeriksa Anda. Kami akan menemukan beberapa petunjuk mengikuti Anda. Ini adalah konspirasi yang sangat mendalam. Semua orang pasti akan kencing karena ketakutan. Apa? Jenderal Dewa berkepala naga tersenyum. Tentu saja. Dengan kata lain, tujuan yang sangat penting dari pendirian perguruan tinggi Kunlun adalah untukmu. Rencananya ada di depan laboratorium Dewa. Bagaimana saya bisa mengharapkan Daxia memiliki kemampuan seperti itu? Jiang Sisen dan yang lainnya semuanya ketakutan. Jadi kami ditemukan lebih awal dan berada di bawah kendali Anda. Untuk mencegah mereka melarikan diri atau mengirim pesan. Pada saat yang sama, orang-orang kuat dari Tian's Mansion dan klan Baolong segera mengendalikan lusinan mata-mata. Dewa Kepala Naga akan menyebutkan nama mata-mata ini satu persatu. Kami semua tahu tentang kalian semua, Fan Zisheng, Jiang Sisen. Dia terpapar pada pagi hari. Yin Zhengping berkeringat dingin. Mendengar ini, Jenderal Dewa Berkepala Naga menatap Yin Zhengping dan berkata, Yin Zhengping, kamu adalah orang pertama yang terungkap. Kamu benar-benar ingin menghubungi dekan dan wakil dekan. Dapatkan segera keluar dari sekte Yizi Bianwang. Lagi pula, menurut pendapat Anda, orang-orang di bawah sekte raja adalah yang paling kecil kemungkinannya untuk melakukan kontak dengan dekan dan wakil dekan. Ternyata dia salah dituduh. Li Ziran dan yang lainnya semua merasa bersalah. Lagi pula mereka semua marah pada Ye Junlin karena kejadian ini. Berapa banyak yang telah dia tanggung selama ini, betapa dia menghina dan mengejeknya. Ternyata Ye Junlin salah dituduh, yang lainnya kaget. Tampaknya mereka ditemukan lebih awal. Mata-mata itu memejamkan mata karena putus asa. Setelah mendengarkan kata-kata ini, sebenarnya, sejak berdirinya perguruan tinggi Kunlun, ada mata-mata musuh di antara kita. Mata-mata ini, mereka menyalahkan Raja Yisi Bibing. Ya Tuhan, ternyata dari awal memang ada mata-mata. Mereka semua berkeringat dingin. Li Ziran dan yang lainnya membuka mulut lebar-lebar. Lagi pula, dari awal sampai akhir, mereka tidak tahu apa-apa tentang mata-mata itu. Apa yang terjadi? Semua orang menjadi semakin bingung. Hah, mata semua orang tertuju pada mata-mata ini. Jenderal Dewa Berkepala Naga tersenyum dan berkata, tergantung mereka. Saat ini, Yin Zhengping, Fan Zisheng dan yang lainnya merasakan seseorang memperhatikan. Kebanyakan orang masih tidak percaya. Hah, Jenderal Dewa Kepala Naga? Bagaimana kamu tahu kalau ada musuh yang menyergap di Gunung Langya? Bagaimana ini bisa terjadi? Bala bantuan dari Tian's Mansion selalu dalam kondisi normal. Semua orang sempat bingung beberapa saat. Saya tidak dapat memahaminya. Ini tidak mungkin. Bagaimana mereka tahu? Bagaimana mungkin? Apakah Tian's Mansion mengetahui ada penyergapan di Gunung Langya? Apa? Mengejutkan, terkejut. Dan yang paling mengejutkan adalah mata-mata yang mengintai di Universitas Kunlun. Yang lainnya ketakutan. Begitu kata-kata ini keluar, kami akan mati tanpa mengatakan sesuatu yang mengejutkan. Iya, kemungkinan besar musuh akan menelan kita. Lalu tahukah Anda bahwa ada musuh yang menyergap di seluruh pegunungan dan dataran Gunung Langya? Anda berbicara tentang berjalan di Gunung Langya. Apa yang mereka tertawakan? Yang lain bahkan lebih bingung. Sebuah ide buruk muncul di benak mereka. Mungkinkah mereka? Saya melihat sesuatu yang tidak biasa. Hal ini membuat Yin Zhengping, Fan Zisheng, dan mata-mata lainnya merasa kedinginan tanpa alasan. Hanya saja para jenderal berkepala naga itu tiba-tiba tertawa. Kurangi waktu menjadi 2, oleh karena itu, semua orang lebih memilih pergi ke Gunung Langya. Banyak orang menganggap metode ini bagus, tetapi jalan memutar terlalu mahal. Tentu saja, krisis nasional berada di garis depan. Mengapa kita harus membedakan satu sama lain? Siapa yang berkuasa tidak sama. Kalau tidak, bagaimana kami bisa menyesatkan Anda?
bagaimana Anda bisa begitu banyak orang yang disergap di Gunung Langya? Boom, pada saat ini, sebuah sosok tiba-tiba muncul. Kamu mau lewat sini? Sudahkah kamu bertanya padaku? Bersiaplah menghadapi seluruh pasukan yang akan dimusnahkan. Semua orang di Departemen Xiao Liejun menantikan kematian. Para Leviathan mulai menyerang medan perang Xiao Liejun. Memberi perintah, biarkan para Leviathan mulai menyerang. Tentu saja mereka tidak tahu bahwa semua pasukan yang menyamar ini telah dilenyapkan dan ditindas. Dengarkan sinyal serangannya lalu serang. Laboratorium Dewa baru saja memberitahu tentara yang menyamar di belakang Departemen Xiao Liejun. Sisi lain, hanya masalah waktu sebelum tim dari penyergapan Laboratorium Dewa di Gunung Langya telah dimusnahkan. Untuk sesaat, jeritannya keras, darah menetes, dan tumpukan tulang. Sangat kuat di antara mereka, Ye Qingtian dan Ye Zhantian memimpin tim. Mereka sungguh orang-orang yang sangat kuat, ini bukanlah tim mekanis yang dipimpin oleh Xiao Liejun. Ada banyak sekali cedera dalam satu waktu, namun kejadian itu terjadi secara tiba-tiba dan membuat mereka lengah. Anda hanya bisa menolak, mereka tidak punya tempat tujuan. Dari utara dan selatan, bala bantuan Tian's Mansion datang untuk membunuh mereka lagi. Pintu keluar timur-barat telah lama diblokir. Timur dan barat merupakan pintu keluar yang sangat sempit. Gunung Langya sangat curam. Ada apa? Apa yang terjadi? Ini adalah sesuatu yang tidak pernah mereka duga, itu dibuat pangsit. Mereka disergap datang ke sini untuk membunuh. Di mata mereka, sosok muncul di selatan dan utara, kemudian terdengar teriakan pembunuhan dan suara pembunuhan. Di seluruh pegunungan dan dataran, terdengar suara bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Gemuruh, bunuh, tiba-tiba sinyal suar meledak dan meledak terang di langit. Wosh, 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 5 menit, 2 menit, 1 menit, menunggu dengan tenang, semua orang sudah tenang. Tunggu saja, setelah 10 menit, jika tidak ada kabar, kami akan mengambil inisiatif. Kita masih harus menunggu kabar dari mata-mata. Namun mereka belum bisa bertindak gegabah. Ini tidak mungkin. Mengapa bala bantuan Tian's Mansion tiba-tiba mengubah rutenya? Orang-orang kuat yang bersembunyi di Gunung Langya juga bertanya-tanya. Saat ini, namun mereka hanya dapat menonton. Mereka akan menyebabkan pemusnahan total semua orang. Ini semua salah mereka. Jiang Shisen dan yang lainnya sangat cemas hingga mereka hampir menangis. Kami tahu segala sesuatu yang akan terjadi selanjutnya. Oke, semuanya, bersiaplah, serangan umum akan dilancarkan dalam 5 menit. Saat ini, ada pesan informasi dari bawahan saya. Melapor kepada Jenderal Dewa Kepala Naga, klan Ye kuno telah mengirimkan berita bahwa mereka telah tiba di utara Gunung Langya. Mereka dapat memulai kapan saja, tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Tidak dapat mengirim pesan, tapi sekarang mereka mengerti bahwa semuanya sudah terlambat. Mereka juga sengaja bertengkar dengan klan Ye kuno dan berpisah. Semuanya hanya latihan. Mereka ingin melahap rakyatnya dalam satu gigitan di Gunung Langya. Namun tidak ada yang bisa membayangkan bahwa segala sesuatu sebenarnya adalah sebuah konspirasi. Tian's Mansion menggunakan mereka untuk memberitahukan keberadaan mereka dan memilih untuk menyergap dan menyerang di Gunung Langya. Ini semua adalah konspirasi. Jiang Shisen dan yang lainnya akan meledak. Jenderal Dewa Berkepala Naga memandang ke kejauhan. Jika tidak ada masalah, mereka seharusnya berada di utara Gunung Langya. Yin Zhengping bertanya, bagaimana dengan orang-orang kuat dari klan Ye kuno itu? Sepertinya mereka sedang menyergap Tian's Mansion, namun nyatanya Tian's Mansion lah yang menyergap mereka. Baru pada saat itulah semua orang menyadari bahwa mereka telah dibodohi. Setelah mendengarkan ini, dia sudah memikirkan apa yang sedang terjadi. Fan Zisheng bertanya, mungkinkah pertengkaran antara kamu dan klan Ye kuno memang disengaja pada awalnya? Perasaan ini sangat tidak menyenangkan. Jiang Shisen dan yang lainnya akan meledak amarahnya. Kamu, Yang Mulia Tuhan Yang Maha Esa tersenyum. Tentu saja saya tahu, kalau tidak, bagaimana kita tahu bahwa ada musuh di seluruh pegunungan dan dataran di Langya Gunung, bersambung.